Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, kadang kita kayak gini nih, duduk merenung gitu ya. Kalau ada masalah mulai merenung. Dan seringkali kita kesetanan untuk menyelesaikan sesuatu sehingga kita menjadi buta terhadap efektivitasnya atau tidak. Mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita memang suatu proses perjalanan dan banyak hal yang kita temukan, namun terkadang kita mengabaikan untuk menyelesaikan hal-hal yang benar. Karena itu kita mau sesuatu itu cepat banget. Pengennya, sama kayak waktu teologi dulu ya, ada teologi penginjilan. Setiap hari Senin itu adalah salah satu hari di mana kita mempraktekkan penginjilan. Wow, keren banget itu. Jadi habis belajar menggebu-gebu gitu kan, juga pengen orang-orang yang ada di situ di sekitar kami juga bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi asal aja, mentalnya emang baja gitu sampai lupa efektivitasnya. Efektif enggak itu? Sampai kadang terlalu mau hantam aja. Ada salah satu kakak kelas ya kalau enggak salah itu dia menginjili rektornya STT Karisma yang dia injili. Datang dia ngomong, Bapak, terus bapaknya juga karena tahu kan biasanya ini pasti anak teologi nih. Jadi didengar aja gitu kan, didengar, diajak ngobrol, dia ikutin. Terus terakhir baru dia jelasin, saya rektor sekolah teologi. Wah, gitu ya. Iya, teman-teman yang di sekolah teologi di sini kan banyak ya. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pengennya langsung, wah datang, kamu bertobat, jalanmu sudah salah gitu kan. Pengennya seperti itu. Pengennya buat orang-orang langsung bisa berubah. Nggak lihat ada proses atau apa di dalam situ. Seringkali saya juga seperti itu. Saya merenungkan, pelayanan saya selama ini, apakah saya benar-benar siap sampai ke garis finish yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup saya? Apa saya hari-hari ini sedang berjuang, berlari terlalu kencang untuk kemampuan saya sendiri, untuk membanggakan saya sendiri? Efektifkah pelayanan saya bagi Tuhan? Efektifkah apa yang saya lakukan untuk memuliakan Tuhan? Saya merenungkan sepanjang minggu ini. Ada satu buku saya buka-buka di rumah, saya ingat itu buku punyanya Perpustakaan Shine gitu ya. Salah satu buku yang kalau saya baca berat banget karena saya juga masih sulit seperti itu. Buku itu judulnya Menjadi Seperti Yesus. Bagian yang paling sulit adalah menjadi seperti Yesus, berarti siap apa? Mati di kayu salib. Makanya saya pilihnya yang paling sedikit. Saya merenungkan yang paling sedikit. Bagaimana saya bisa dan rekan-rekan yang ada di sini hari ini kita bisa mencapai garis finish perlombaan sebagai orang percaya. Mencapai garis finish itu penting. Memulai itu sangat penting. Seperti ketika kita mengatakan bahwa saya mau hidup ikut Kristus. Saya siap untuk melayani Tuhan. Tapi saya siap enggak menghadapi tantangan seperti yang Yesus juga alami. Sebagai orang percaya, perjalanan iman kita itu diibaratkan perlombaan.
Perlombaan buat apa? Bukan perlombaan siapa yang paling banyak memenangkan jiwa, bukan. Perjalanan iman kita itu panjang. Perlombaan dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ibrani 2 ayat 1. Sudah dijelaskan bahwa kita diwajibkan ada di dalam perlombaan ini. Perlombaan ini kita mau apa? Mau hanya membawa banyak-banyakan orang masuk pada Tuhan gitu, kenal dengan Kristus. Nah, seringkali di dalam perlombaan kita itu kita menghadapi perlombaan itu dengan cara pandang kita. Perlombaan dilihat dengan cara pandang kita. Iman yang kita jalani itu kita lihat dengan cara pandang kita. Lihat dengan cara kita, berdiri dengan cara Yosua. Kalau saya baca di buku yang tadi saya bilang itu, dia di awal di buku itu dia bilang begini, coba dalam satu hari kamu kosongkan dirimu dan biarkan Tuhan yang jadi dirimu dalam satu hari itu. Tuhan yang punya pikiranmu, Tuhan yang punya hatimu, Tuhan yang punya semua gerakan hidupmu. Biarkan Tuhan yang ada di dalam dirimu. Coba, saya bilang Tuhan berat sekali. Kadang kalau ada persoalan yang cukup berat aja udah langsung, Tuhan emang Tuhan benar-benar ada sama saya enggak sih? Tuhan percayakan sama saya enggak sih pelayanan ini? Yang saya lakukan ini Tuhan percaya enggak sama saya? Baru dikasih sedikit persoalan. Lomba kalau balap motor kan teman-teman tahu ada rintangannya bukan cuma soal fisik. Kalau lomba lari rintangannya juga bukan cuma fisik tapi ada jalurnya, mungkin lombanya itu tanjakannya terlalu tinggi atau jalannya tidak benar. Jalan raya ternyata banyak kerikilnya. Udah baru jalan sedikit, aduh Tuhan kok nanjak terus ya Tuhan, kapan ini turunan? Nanti dikasih turunan, Tuhan kok turunan terus ya Tuhan, kapan ada jalan yang landai, yang lurus, yang enak Tuhan. Perlombaan kita itu bukan seperti jalan tol. Dan teman-teman pernah nonton yang film-film di luar itu jalannya lurus banget gitu. Justru jalanan yang lurus itu jauh lebih berbahaya. Jalanan yang lempeng itu justru jauh lebih berbahaya. Karena kita nggak ada tantangan. Kecelakaan di jalur lurus biasa orang-orang apa? Lari keluar jalur. Pas dia keluar jalur ada mobil dari depan ditantam. Selesai. Perlombaan kita itu memang ada naik turun. Kalau zaman dulu paling identik adalah lomba lari. Makanya Paulus mengidentikan dengan perlombaan lari. Dan memang perlombaan lari itu butuh effort yang paling besar. Karena mengandalkan visi kita penuh. Dan strategi kita sendiri. Kalau kita terlalu memaksakan diri, lari, endurance, kita ikut lombanya lomba maraton dan kita larinya ngegas. Sama ketika saya bilang ke teman-teman yang melayani di Dream House. Pelayanan kita dalam menolong anak-anak itu soal endurance. Awal kalau kalian ngegas terlalu kencang, saya justru malah bilang hati-hati. Karena kalian akan kehabisan bensin. Di dalam melayani Tuhan, di dalam perlombaan kita, di dalam kehidupan kita tujuan apa? Tujuannya adalah membawa mereka pada Kristus, bertemu dengan Kristus. Kita pun juga menjadi teladan sama seperti Kristus. Tapi kalau malah kita memperkenalkan diri kita lebih besar dari Kristus, apa yang kita mau? Ya mereka akan ikut kita. Ketika kita nggak ada uang, udah selamat. Ketika kita sudah tidak bisa lagi memberikan sesuatu yang mereka mau, orang itu nggak akan datang. Itu sama juga dengan kita. Ketika kita mau memulai sesuatu dengan gas terlalu kencang dan merasa bahwa padahal kita yang nggak siap, kita larinya langsung kencang, terus ada banyak tantangan dan kita kehabisan bensin di jalan, kita malah teriak sama Tuhan, Tuhan nggak sayang sama aku kecapean. Harusnya Tuhan kalau mau panggil aku, Tuhan harus rubah saya jadi seperti Superman. Aku bisa kuat, bisa tangani semuanya, sama kayak seorang superhero.
Yang salah siapa? Yang salah Tuhan. Yang salah kita salahkan apa? Tuhan. Selalu seperti itu. Ketika kita tidak melihat jalan sesuai dengan apa yang kita mau, yang salah Tuhan. Perlombaan siapa? Perlombaan kita. Ketika mempersiapkan diri menjalani lomba, Tuhan kan sudah bilang, Yesus bilang seperti ini, hitung-hitung lagi kalau kamu mau ikut aku. Kalau kamu enggak siap ikut aku, ya udah, tinggalkan. Orang kaya kan ketika Yesus ngomong seperti itu, jual semua barangmu, ikut aku gitu. Udah baik, soleh, segala macam, tapi satu yang kurang. Jual semua yang kamu punya. Dia ngerasa hitungan saya gak masuk sama hitungan Tuhan. Dia kecewa, dia pergi tinggal. Sebagai orang yang mau ikut Tuhan, yang kita mau memulai perlombaan percaya, sebagai orang percaya di dalam mencapai garis finish kita, yang masih muda-muda, hidup masih panjang, tantangan masih banyak. Kalian sudah siap belum menghadapi tantangan yang begitu banyak di dalam iman Kristen? Bukan berarti kami ini juga enggak akan menghadapi tantangan, sama. Tapi jalan hidup kita masih panjang. Bukan soal umur aja, tapi umur kita di dalam melayani Tuhan, di dalam perlombaan kita kepada Tuhan. Bukan hanya soal usaha mau besar sebesar apapun. Di sini di firman ini katakan, yang kamu lakukan belum sampai mencucurkan darah. Perlombaan apa yang Yesus tunjukkan di dalam perlombaan imannya? Satu, yang Yesus tunjukkan ketika di dalam perlombaan dia tekun. Yesus tekun menanggung penderitaan dalam perlombaannya. Ini aku Tuhan, pakai sesuai dengan rencanamu. Ini aku Tuhan, aku mau. Masihkah kita mau seperti itu? Atau kita mau berhenti? Yesus punya kesempatan berhenti kok. Yesus punya kesempatan. Kalau kita baca baik-baik ini, Yesus sama dengan kita. Dikasih pilihan, diangkat di atas, dia punya pilihan. Dia punya pilihan untuk berhenti. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak memilih berhenti, tapi dia memilih tekun. Jalani 40 hari. Hari ini saya mau ajak rekan-rekan. Mungkin ada banyak persoalan besar di dalam hidup kita. Saya merenungkan ini juga karena saya merasa ini tahun paling berat di dalam hidup saya. Pilihan datang gitu kan. Apa yang sudah dikerjakan, karena selama ini saya juga sadar saya enggak efektif di dalam melayani Tuhan. Saya hanya mau sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Jalani iman ini sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Ada tawaran datang gitu kan. Di saat keadaan seperti ini. Di saat beban paling besar yang saya alami. Apa saya mau taruh aja, udah. Persoalan ini selesai di sini Tuhan. Saya memilih berhenti dari melayani Engkau. Saya masih terus merenungkan. Dan satu hal saya baca firman ini saya menemukan kekuatan baru buat saya. Dan saya ingin berbagi ke rekan-rekan. Mari ketika ada apapun, 40 hari, 100 hari, 365 hari, 40 tahun ke depan, masalah itu tidak pernah berhenti. Karena orang percaya ketika kita mengatakan saya ikut Tuhan, ada satu pribadi yang tidak tenang. Ada iblis yang tidak tenang, yang akan selalu bersiap menggoda kita. Ketika dia menggoda kepada kelemahan yang biasa kita kuat, dia akan menggoda pada kamu sudah mulai bagus,
Kamu sudah mulai mampu. Dia akan angkat kita semakin tinggi. Merasa bahwa oh iya saya udah baik. Saya sudah melayani Tuhan seperti yang Tuhan mau. Saya sudah dipakai Tuhan sampai Tuhan sendiri heran kenapa saya dipakai Tuhan. Seperti itu kan. Itu diangkat. Kalau yang lemah kita dia udah bikin kita, dia coba kita gak bisa, dia pakai cara lain. Karena iblis begitu licik teman-teman. 40 tahun, 10 hari, 20 hari, 1 jam setelah ini ada banyak rintangan. Tapi yang mau saya ajarkan, saya bagikan ke teman-teman adalah apa? Tekun. Seperti Yesus. 40 hari tantangan, bahkan kekayaan. Semua diberikan dia di dalam kelaparan. Digoda dengan makanan. Kamu punya kuasa, digoda dengan kekuasaan. Kamu tuh anak Tuhan loh. Kamu tuh anak Bapa, kamu bisa rubah batu jadi roti. Ketika dia bilang, ayo ada kekayaan nih, kamu mau gak? Ditawarin sama iblis. Gak mempan. Ketika kita lemah, ketika kita dalam kesusahan, iblis bisa masuk. Tapi ketika kita di dalam keadaan yang baik pun, iblis bisa masuk dengan apa? Tinggi hati. Yang satu hal yang kita mau, percayalah tekun seperti Yesus. Ditawarkan bahwa dia punya kuasa, dia tetap tekun. Sesuai akan menyelesaikan 40 hari itu dengan menanggalkan dirinya. Yang Yesus lakukan yang kedua di dalam perlombaan apa? Fokus pada Tuhan. Dia fokus yang kita diajarkan untuk apa? Fokus yang sama dengan fokus Yesus. Yesus tidak peduli sama sekali dengan dengan mau mati di kayu salib. Itu sesuatu yang memalukan atau apapun itu dosa yang waktu itu hukuman yang paling berat. Dia enggak peduli. Dia hanya fokus pada Allah yang memberikan kekuatan pada dia. Dia hanya fokus kepada tujuan Tuhan. Tuhan tempatkan dia ke sini untuk apa? Kita mau itu. Rekan-rekan hari ini, ingat kembali ketika Tuhan panggil kita pertama kali. Apa yang Tuhan taruh di dalam dirimu? Apa yang Tuhan mau kamu lakukan? Apakah kamu memang dipanggil untuk melayani anak-anak marginal? Apakah kamu dipanggil untuk melayani orang-orang di tempat kerja, dunia bisnis, dunia usaha, atau dimanapun orang dengan penyakit mental, atau dimanapun sebagai seorang pemain musik? Ingat apa yang Tuhan panggil. Apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Fokuskan pada hal itu. Fokuskan pada panggilan Tuhan. Fokuskan kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya, Paulus mengatakan ini. Paulus menguatkan ketika mereka mengalami penindasan. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan. Semua berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Fokus kepada Tuhan. Salah satu cara iblis menggoda kita adalah dengan mengatakan kamu mampu, kamu sudah bisa berjalan tanpa Tuhan. Kita hanya bisa mampu sampai ke finish akhir dari pertandingan iman kita, perlombaan iman kita hanya dengan apa? Fokus kepada Tuhan, bersandar penuh pada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Biar Tuhan yang pegang kendali. Kita tidak, yang terakhir itu kita tidak putus asa. Tidak putus asa. Seperti yang Yesus tunjukkan ketika dia diperhadapkan pada tuduhan-tuduhan yang melemahkan. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia.
Ada yang berkata ini orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Ketika dia dihadapkan dengan kayu salib, dia bisa kok berhenti di situ. Dia masih bisa berhenti. Waktu sebelum waktu dia berdoa, bilang Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Yesus sama dengan kita. Yesus pada saat itu pun juga merasakan kegelisahan yang sama dengan kita. Sebagai manusia ketika kita ada masalah, ketika kita ada diperhadapkan dalam apapun, dia sama dengan kita. Tapi dia datang pada Tuhan, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan dia menyerahkan hidupnya. Untuk siapa? Untuk menebus dosa kita. Dia tidak putus asa. Dia tetap berjuang sampai akhir. Kita siap seperti itu. Kalau kita siap, saya mengajak teman-teman, rekan-rekan semua, hitung baik-baik kekuatanmu. Rencanakan dengan baik perjalanan imanmu dengan Tuhan. Karena satu langkah, ketika kita memilih langkah ke kiri atau ke kanan, itu punya konsekuensi. Ada cobaan, ada rintangan, ada sukacita, semua ada di dalam perjalanan mencapai garis finish. Terakhir, saya ulangi lagi, fokus pada Tuhan, datang pada Tuhan, ceritakan semua persoalan pada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan untuk kita bisa mencapai garis finish. Terakhir tapi yang paling terakhir, kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, bersukacitalah saat menghadapi berbagai cobaan. Seperti yang kalian tahu, kalau mutu iman kalian sudah teruji, kalian akan memiliki ketekunan. Biarkan ketekunan mencapai tujuannya, sehingga kalian menjadi sempurna dan lengkap dalam segala hal, tidak kekurangan apapun. Ya, bersukacitalah. Apapun keadaannya, kalau kita mau sampai garis finish bersama dengan Kristus, mari rekan-rekan kita fokuskan mata kita pada Tuhan, bertekun di dalam Dia. Sama seperti yang Kristus mau. Saya mengajak rekan-rekan, kadang-kadang memang berat di dalam hidup kita. Kadang-kadang mungkin ngerasa bahwa dihianati oleh orang di sekitar kita. Tapi satu hal, ada satu pribadi yang bisa selalu ada untuk kita. Datang, ceritakan semua pada Tuhan. Seberat apapun perlombaan kita, yang pasti Dia punya garis finish. Seberat apapun persoalan kita, yang pasti semua akan ada akhirnya. Mari kita jalan bersama dengan Tuhan. Jangan hanya mengandalkan kekuatan kita. Kita mau akhiri firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biar segala pelayanan yang kami kerjakan Tuhan, itu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami siap Bapa untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam perlombaan iman kami Tuhan. Pimpin kami Bapa. Biar apapun tantangan, rintangan di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan iman kami Bapa, kami mau percaya sungguh-sungguh pada Engkau. Dan kami mau sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, menjadikan Engkau sebagai teladan kami Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap jemaat di tempat ini Bapa. Biar kami boleh sungguh-sungguh Bapa bersandar pada Engkau Bapa. Dan nama Tuhan Yesus kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Amin. Yesus, Kau sungguh